terutama untuk pribadi kita sendiri ya, seperti itu. Apakah kalau kita nggak ikut juga nggak apa-apa, atau justru sebaiknya ikut karena ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia bersama saya Bella. Di sini masih dengan narasumber kita Bapak Wan Juli dan Ibu Ika Francisca. Itu, terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, kalau kita mau berpartisipasi nih Pak di Tax Amnesty Jilid yang kedua, apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan? Jadi apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa berpartisipasi? Karena ini kan juga ada orang-orang yang awam ya Pak ya, mungkin ya seperti itu. Kira-kira harus seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana sih cara supaya kita bisa ikut serta seperti itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi persyaratan untuk PPS 1 dan PPS 2 itu memang agak sedikit berbeda. Untuk PPS 1 itu kita harus memastikan bahwa aset itu diperoleh sebelum 31 Desember 2015 dan masih tetap ada pada saat 31 Desember 2015. Oke. Atau tahun buku ya, tahun buku. Karena waktu TA dulu juga menghormati tahun buku. Oke. Nah, jadi poinnya di situ. Kemudian untuk PPS 2 kita harus memastikan bahwa perolehan aset itu memang betul-betul terjadi di 2016 sampai dengan 2020, yang mana pada tanggal 31 Desember 2020 aset itu tetap ada. Oke. Jadi itu harus dipastikan. Kemudian syarat tambahan untuk yang PPS 2 itu tentu saja kalau ada permohonan restitusi berarti juga harus di stop. Kemudian permohonan banding keberatan itu juga harus di stop. Sengketa juga di stop karena memang mekanismenya adalah supaya kembali seperti lebaran 00 ya. Jadi wajib pajak dan fiskus itu 00. Jadi mungkin itu poinnya mengenai mekanismenya sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan. Itu memang melalui online ya. Di online sana tinggal mengisi dan ya sudah, paling nanti kalau perlu melampirkan surat ya seperti surat pencabutan permohonan banding, permohonan keberatan, itu harus dicabut, dilampirkan, ya sudah, harusnya tidak ada masalah. Tentu saja melampirkan bukti bayar ya. Tentu saja melampirkan bukti bayar, dan sekarang penekanannya pada bukti bayar itu adalah tidak bisa lewat PBK. Harus bayar lewat NTPN. Jadi harus bayar lewat kode billing, kemudian bayar NTPN. Tidak bisa lewat pemindahbukuan dari pajak yang sebelumnya sudah dibayar. Jadi memang maunya ini khusus, ya harus khusus seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau dari Bu Ika mungkin ada yang mau ditambahkan Bu, kira-kira yang bisa dipersiapkan lagi kalau kita mau berpartisipasi di Tax Amnesty Jilid yang kedua? Iya, yang pasti harus siap punya uang ya untuk bayar. Ya itu, jadi kita juga harus menghitung ya, berapapun harta yang kita declare itu berapa tebusan yang harus kita bayar. Ya itu sih, karena kadang kita juga melihat administrasinya, tapi kita tidak menghitung sebenarnya kita cukup nggak uangnya untuk bayar itu sih. Ya, kalau yang lain teknis tadi dan sesuai dengan aturan, Pak Wan Juli sudah menjelaskan sangat detail. Ya itu, cuman saya mengingatkan aja jangan lupa ngitung uangnya cukup enggak. Anggarannya cukup atau enggak ya Bu ya? Iya, karena ada juga yang nanya kemarin tuh sempat ada acara juga, mereka nanya ini bisa nggak kalau kita angsur gitu ya. Sebenarnya kan yang cukup membedakan juga dengan TA yang pertama dulu, ini bisa disubmit beberapa kali. Kali itu, jadi dari periode Januari sampai dengan Juni itu kita bisa submit berulang-ulang sampai dengan Juni, sampai dengan 30 Juni. Nggak cuma sekali submit gitu aja ya Bu? Tidak, ya betul. Jadi mungkin kita juga harus mempersiapkan itu, di samping kita lihat harta kita apa saja begitu ya yang mau kita declare, ya kita juga harus lihat anggaran kita berapa. Oh mungkin bulan ini saya punya nih dana untuk saya bayar, kemudian bulan depan saya punya lagi dana untuk tebus yang ini gitu ya, sambil kita persiapkan itu sih. Itu poinnya mungkin yang bisa saya tambahkan. Berarti kalau seperti itu tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, kalau misalnya kita
submit beberapa kali, tapi pembayarannya juga dipisah berdasarkan submitannya kita itu juga bisa ya Bu? Harusnya begitu. Karena kan begitu kita submit, kita akan bayar juga kan? Betul. Iya, begitu. Kalau mengenai ininya Bu, kan katanya kita harus menyediakan anggarannya. Nah, pada saat kita submit, apakah nanti penghitungan dan segala macamnya sudah otomatis di aplikasi online itu atau otomatis ya? Sangat user friendly, makanya nggak sampai 5 menit, hanya klik kayak beli di Topet itu. Sama kayak kita beli Gojek sudah langsung kehitung kan diskonnya berapa ya gitu. Ilustrasinya seperti itu. Oke, berarti nggak usah pusing-pusing hitung-hitung lagi ya Bu ya seharusnya. Harusnya nggak, selama kita sudah tahu harta yang mau kita laporkan apa, kemudian kita mau ikut tarif yang mana begitu. Itu sih. Wah, ini menarik sekali ini ya. Jadi sekarang sistemnya kalau sesuai dengan anggaran kita bisa submit sesuai dengan berapa yang mungkin mampu kita bayarkan dulu sampai dengan Juni nanti, seperti itu ya Bu ya. Iya, kurang lebih begitulah lebihnya. Nah, pada prakteknya apakah sudah istilahnya sudah banyak orang yang melakukan itu Bu? Maksudnya kayak disubmit beberapa kali seperti itu dan memang bisa atau bagaimana? Apakah sudah ada yang mencoba? Harusnya begitu ya Ibu. Kalau kita lihat dari pencapaian se-Indonesia aja sudah banyak kan, dan banyak juga mereka yang sekarang submit dulu. Kenapa? Karena tadi tuh kan ada salah satu batasan bahwa kalau kita mau ikut PPS ini, maka kita juga tidak dalam posisi sedang diperiksa. Betul. Jadi kita mumpung sekarang lagi tidak diperiksa, kita submit dulu deh sebagian. Nanti kita submit lagi, itu banyak kok Ibu. Jadi ini sudah banyak sekali peserta yang melakukan itu, dan nampaknya juga bisa terlihat dari hasil pencapaian yang secara nasional ya. Betul. Kalau dilihat itu di berita juga banyak sudah berapa. Januari saja sudah luar biasa ya Bu. Yes, betul. Jadi ya semoga ini programnya bisa sukses membantu pemerintah juga. Iya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan ya Pak Wan Juli ya untuk teks amnesti jilid 2 ini akan diteruskan ke jilid-jilid lainnya Pak? Atau ini sudah paling akhir gitu ya dari negara? Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi ini yang sulit kita jawab ya terus terang, karena waktu yang lalu itu pun sebenarnya waktu TA lalu itu pun sudah disampaikan tidak ada TA lagi. Jadi memang masih banyak pro dan kontra. Tapi yang sekarang ini pun masih diberikan kesempatan. Bagaimana untuk ke depan? Terus terang kita tidak bisa menyebutkan pasti lagi. Tetapi yang jelas ini sekarang ada kesempatan di depan mata yang harus dimanfaatkan begitu. Jadi kalau ke depan seperti apa kita tidak bisa memprediksikannya. Prediksi ya Pak ya, seperti itu. Karena argumen dari mereka yang tidak mengharapkan terjadi lagi adalah kalau diberikan kesempatan lagi maka akan tidak adil bagi yang dulu sudah ikut, apalagi tarifnya sama. Betul. Apalagi tarifnya sama. Nah sekarang tarifnya sudah dinaikkan sudah berkali-kali lipat dari dulu ya. Dulu kan 2%. Sekarang tarif paling murah itu untuk investasi itu sudah 6%. Jadi ada kenaikan sekitar 3-4 kali lipat. Dan saya tidak yakin terus terang kalau misalnya nanti diadakan lagi mau tarif berapa. Iya. Ya tentu saja tarifnya batasannya adalah tarif PPH. Betul. Ya memang masih ada spare ya, kalau tarif PPH kan 30%. Betul. Ya mungkin kalau misalnya diadakan lagi ya pasti tarifnya sudah naik daripada 20% mestinya ya. Tapi kalau sudah 20% ya saya tidak lihat apakah masih ada benefitnya lagi. Jadi itu kan pasti ada trade-off juga di situ. Betul. Malah jadi nggak menarik ya Pak ya kalau tarifnya semakin dinaikkan lagi ya untuk masyarakat. Oke, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana Bu? Apakah kira-kira ada kemungkinan Bu untuk dilanjutkan ke jilid-jilid berikutnya? Iya, seperti layangan putus jilid 2 gitu ya. Katanya sudah ada itu jilid 2. Iya, tapi kalau saya melihat kenapa juga pemerintah tidak memberi label teks amnesti kedua ya?
Jadi memang kayaknya mereka tidak mau ada kesan bahwa ini adalah teks amnesti kedua, tapi mereka memberikan judul itu adalah program pengungkapan sukarela. Jadi kita voluntary disclosure aja, seperti itu. Jadi kalau apakah itu akan dilanjutkan ke jilid-jilid berikutnya, ya seperti yang tadi Pak Wanjuli juga sempat singgung masalah tarif ya. Kalau sudah nanti kemudian itu dinaikkan dan menjadi tidak menarik, ya apa gitu ya benefitnya. Karena sebenarnya ini juga tidak diakui sebagai teks amnesti. Kalau saya lihat pemerintah tidak mau menyebut itu sebagai teks amnesti. Bahkan saat kemarin saya mendengar Pak Suhasil Nazara paparan ya, Wamenkyu paparan juga dia menyebutkan sebagai program pengungkapan sukarela, bukan sebagai pengampunan pajak lagi. Seperti itu, Ibu. Iya. Jadi mungkin pada saat akhir-akhir tahun lalu mungkin masih teks amnesti ya Bu ya. Sempat digaungkan teks amnesti, tapi awal-awal ini sudah diganti ya Bu ya, jadi program pengungkapan sukarela. Iya, betul. Di media saja mungkin yang memang supaya menarik dan kemudian tidak membuat rancu ketika kita membaca, karena yang ada di pikiran kita kan masih terlena dengan yang lalu amnesti gitu ya. Jadi ya media mungkin menulisnya seperti itu, tapi secara resmi pemerintah tidak menulis itu sebagai teks amnesti jilid kedua ya. Oke. Sih poin yang mungkin bisa saya tambahkan. Oke, baik. Nah, kira-kira ini ya Pak, kalau misalnya ini kita melewatkan PPS ini ya, nah kira-kira apa sih Pak akibatnya Pak? Kalau yang paling jelas saja, kalau kita seandainya nggak ikutan yang ini ya, nah kira-kira ini akibatnya bisa seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi terus terang akibatnya seperti yang tadi ya. Jadi kalau tidak mengikuti PPS, ya tentu saja kalau tidak mengikuti PPS kebijakan pertama, tentu saja bisa diancam dengan sanksi 200% ya apabila pajak menemukan ada harta yang belum diungkap. Kalau tidak ikut ke PPS kedua, ya prinsipnya juga hampir sama, tetapi mungkin atas harta yang ketahuan itu bisa dikenakan sanksi ya, dan itu mengikuti ketentuan yang umum. Jadi sampai di situ sih. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan kesempatan ini untuk berbenah-benah gitu. Oke, baik ya Pak ya. Jadi sebaiknya sih kalau bisa ya mengikuti ya Pak ya. Belum tentu juga ada yang berikut-berikutnya lagi ya. Jadi sebaiknya PPS 1 dan 2 ini benar-benar dimanfaatkan seperti itu ya Pak ya. Iya, kecuali dalam kondisi yang mana wajib pajaknya sudah yakin ya bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan selama ini sudah benar, sudah genap, dan hartanya juga semuanya sudah terlaporkan. Ya dalam hal itu ya tentu saja tidak masalah ya, karena semuanya sudah proper, sudah baik begitu. Ya, terima kasih. Baik ya. Baik Bu Ika, ini saya ada pertanyaan menarik ini ya. Tadi kan katanya kalau kita mau ikut PPS ini kan yang penting yang harus dipersiapkan tuh salah satunya adalah anggarannya ya Bu ya. Nah ini kan terkait dengan pandemi Bu. Tentu kan juga sedikit banyak perekonomian kan juga terdampak ya Bu ya, seperti itu. Nah bagaimana dengan pihak-pihak yang mungkin kemarin masih belum ikutan di PPS 1 ya kan, tetapi karena ada pandemi ini juga terdampak juga Bu, sehingga mereka juga akan kesulitan Bu dalam melakukan pembayaran mungkin ya, seperti itu. Nah kira-kira kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Iya, pertanyaannya menarik ya. Jadi memang ketika kita nggak punya dana ya kita harus mencari ya bagaimana caranya. Salah satu yang bisa kita pinjam ya lembaga keuangan itu sih. Jadi kemarin memang sempat ada wacana apakah nanti pemerintah akan membantu seperti itu, tapi rasanya belum ada solusi juga. Jadi harusnya ya kita sama seperti katakanlah kita kepingin sesuatu tapi kita nggak punya dana ya kita harus berusaha mencari ya, salah satunya mungkin melalui bantuan dari lembaga keuangan ya, dari bank atau semacamnya. Itu sih, karena ya kita nggak mungkin kan untuk mendapatkan sesuatu kemudian kita nggak punya dana mau mendapatkan itu gitu loh. Karena kan mau nggak mau ikut TPS ini kita juga salah satu yang tadi Pak Wanjuli sebut ya, kita harus submit bukti pembayaran. Pembayaran itu ya artinya kita sudah berikan fresh money gitu loh, tidak bisa juga lewat pemindah bukuan, itu nggak bisa. Itu sih.
Iya itu. Atau ya mungkin salah satunya ya muncul pertanyaan apakah bisa diangsur tadi itu ya Bu ya. Ya sementara sih kalau kita ngomong masalah angsuran ya itu tadi kita membagi saja karena ini kan masih bisa periodenya sampai dengan 30 Juni Bu. Ya, sambil kita atur, kita hitung begitu ya. Oke, baik Bu. Nah, yang terakhir mungkin ya, apakah ada pesan mungkin dari Pak Wan Juli dan Ibu Ika ya terkait dengan para pemirsa yang mungkin menyaksikan Success Talk ini ya? Mungkin silakan dari Pak Wan Juli dulu. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan saja ya, kalau selain ikut PPS, wajib pajak juga bisa melakukan pembetulan. Jadi itu yang pertama harus ditekankan. Yang waktu lalu saya pernah ditanya bagaimana untuk pensiunan yang mendapatkan harta warisan pada pensiunan ini tidak punya dana yang cukup untuk ikut PPS. Ya saya cuma sampaikan ya kebetulan kalau dari yang kita bisa lihat sekarang ya betulkan saja SPT-nya. Kalau ikut PPS ya tentu saja akan ada tebusan ya, harus ada PPH. Sekarang bukan tebusan, kalau tebusan kan zaman dulu amnesti, sekarang istilahnya PPH final. Ya, tapi intinya pemerintah tidak menutup kesempatan bagi wajib pajak untuk berbenah diri. Ya malah sekarang kesempatan itu ditambah. Nah pesannya berarti apa? Ya sekarang ini saat kita untuk mengevaluasi kewajiban perpajakan kita dan apabila ada yang kurang, yaitu sekarang kesempatannya untuk diperbaiki, jangan dilewatkan. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih ya Pak Wan Juli. Dari Ibu Ika mungkin? Iya, mungkin saya menambahkan saja, hilangkanlah pikiran-pikiran negatif kalau misalnya ini disebut ada jebakan atau apa gitu ya. Jadi kita akan lebih nyaman kalau kita berpikir positif saja. Jadi daripada itu berpikiran negatif, coba kita melihat lagi apa yang sudah kita laporkan, apakah itu sudah oke, apakah sudah terlapor semua atau memang belum gitu ya. Jadi kalau memang sudah oke ya monggo silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa harusnya. Kalau itu masih ada yang kurang ya ini ada sarana baru ya, selain tadi yang Pak Wan Juli sebut kita bisa menempuh pembetulan SPT, kita juga bisa menempuh PPS gitu loh. Jadi hilangkan pikiran-pikiran negatif yang katanya ini jebakan lah, ini hanya mungkin nanti juga akan diperiksa lah ya, seperti itulah. Jadi itu sih pesan yang mungkin bisa saya tambahkan Ibu. Terima kasih. Iya, ya intinya harus positive thinking seperti itu ya Bu ya. Betul. Kalau positive thinking lingkungan kita ikut positif Ibu. Betul, ya, jadi intinya lebih kenceng, tidurnya lebih nyenyak. Itu betul. Sih. Karena sebenarnya juga masih ada beberapa paradigma ya Bu ya, akan orang-orang tertentu yang mungkin masih kucing-kucingan ya sama pajak ya, seperti itu. Iya. Nanti kalau kita terbuka kan lebih tenang tidurnya ya. Betul. Ya, nanti kalau sudah tutup ini baru nyesel, tahu gitu dulu ikut. Nah itu loh, itu kan jadi ya gimana ya itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali ya Bu ya. Iya, itu aja sih Bu pesan saya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya untuk Pak Wan Juli dan Ibu Ika Francisca atas ilmu yang sudah dibagikan. Senang sekali hari ini bisa berpartisipasi dan menjadi narasumber dalam Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wan Juli dan Ibu Ika Francisca mengenai teks amnesti jilid yang kedua. Tentunya kita sudah mendapatkan banyak pencerahan mengenai teks amnesti jilid yang kedua. Dan bagi teman-teman penonton yang masih belum dan tentunya ingin mengikuti teks amnesti jilid yang kedua, silakan, kesempatan masih dibuka sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton channel YouTube Total Quality Indonesia, dan kita akan kembali bulan depan tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Apa kabar? Sukses!